Coba ini terakhir saya minta. Debat seru 5.30 antara ini kamu Islam dan tidak pernah Kristen. jawab-jawab ini. Detik-detik Mihana berbulat-belit ditanya Aduh, salah datu ayat di belnya. pertanyaan Dia pun mal klasik. sendiri. Ayo kita simak ya kawan-kawan. Tutu mulu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, mudah-mudahan ini bukan kemanusiaannya atau kedagingannya ya. Silakan. Dijelaskan Ya. debat 30. Kita bacakan ya. Aku tidak dapat melakukan apapun dari diriku sendiri. Aku menghakimi berdasarkan apa yang aku dengar. Tetapi penghakimanku itu adil karena aku tidak mencari kehendakku melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Nah, di sini berbicara Jangan tentang dulu. Saya kan mau nanya, belum, ya kan? Di sini yang tidak bisa berbuat apa-apa itu siapa? Yesus Mesias. Loh, berarti Bapak tidak bisa berbuat apa-apa. Enggak, kita harus tahu dulu dong, tidak bisa berbuat apa-apa artinya apa? Silakan. Artinya tidak bisa menyangkali hukumnya sendiri, tidak bisa. Coba dibaca pelan-pelan. Dibaca pelan-pelan ya. Aku beta tidak dapat berbuat apa-apa dari diri beta sendiri, kata orang Ambon. Kan gitu. Ya kan? Nah, pertanyaan saya Mikana, kalau aku itu adalah Bapa itu sendiri, bagaimana kamu menjelaskan kepada saya Bapa yaitu Yeshua HaMashiach itu sendiri adalah Tuhan langit dan bumi, tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Lalu di ayat itu ada yang dapat berbuat, ada yang tidak dapat berbuat apa-apa. Oke, di poin terakhirnya, melainkan Dia yang mengutus aku. Nah, ini yang saya pertanyakan. Di sini ada berapa entitas? Silakan. Oke, ntar. Ini kan untuk menggenapi nubuatan Bapa ya. Aku tidak dapat melakukan apapun dari diriku sendiri. Artinya di sini Tuhan Yesus HaMashiach itu dalam keadaannya seperti kita manusia itu. Sebentar. Jadi Tritunggal dia teman-teman ya. Enggak. Jadi gini. Iya. Artinya dia tidak bisa menyangkali hukumnya atau firman-Nya sendiri karena dia datang di sini untuk menghakimi ya, menghakimi dengan adil. Nah, siapa yang datang menghakimi dengan adil? Ya, Siapa? kita ke itu dulu di situ aja dulu. Jangan karena lari-lari ayat dulu. akan menjawab ayat. Ayat akan menjawab ayat. Kenapa kau lari jauh? Oh, tidak. Firman Tuhan akan menjawab dirinya sendiri, tidak perlu kita tafsir. Di hadapan Yahweh, karena dia datang untuk menghakimi bumi. Dia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Yohanan 5 ayat 30 tadi berbicara tentang penghakiman. Nah, siapa yang datang menghakimi bumi? Yahweh itu sendiri, dialah Yesus Mesias. Nah, begini. Tapi kalau kalian tafsir itu, kalau kalian sangkal itu untuk bentuk kemahakuasaan, ya kan? Artinya tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya lemah kan gitu. Nah, kalau Tuhan Yesus HaMashiach tidak bisa berbuat apa-apa, kok dia menciptakan mata yang baru bagi yang buta, membangkitkan orang mati, dan kuasa itu berasal dari dirinya sendiri. Lukas 8 ayat 46. Makanya itu tadi tidak berbicara tentang kemahakuasaan. Ya, tetapi berbicara bukan berbicara tentang kemahakuasaan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tapi berbicara tentang firman-Nya atau hukumnya yang tidak bisa dia sangkal, tidak bisa dia hapus. Karena apa? Dia konsisten, dia setia kepada hukumnya. Tetapi kalau kemahakuasaannya itu sangat banyak yang disaksikan oleh rasul-rasul dan nabi-nabi yang telah ditulis dalam kitab suci ini. Makanya hanya Tuhan Yesus HaMashiach yang berkuasa atas kematian, yang berkuasa di surga maupun di bumi, dan sudah dibuktikan melalui para rabi dan para nabi-nabinya, dan juga dibuktikan melalui perbuatannya sendiri. Dia berkuasa atas kematian. Nah, pertanyaan saya, Gembala Sidang, boleh? Satu lagi boleh nggak? Baru kamu bertanya. Oh ya udah, silakan. Matius 20:23. Silakan. Matius 22. Matius 20:23 kalau salah ya. 20:23 ya. Ya. Theo 20:23. Matius 20 ayat 23. Ya. Ya, silakan.
Ya dia mikir dulu deh. Nah, bentar. Mikir dulu dia teman-teman ya. Ini berat. Ini Sebentar. berat. Ini gara-gara Nah, kita ayat ini, ya, gara-gara ayat ini, dua pendeta lari ke hutan. Gara-gara ayat ini. Mudah-mudahan nih gara-gara lari ke hutan ya. Satu mualaf, dua lari ke hutan. Pendeta, mari. Oke, saya tunjukkan dulu ayatnya ya. Dan dia berkata kepada mereka, sesungguhnya kamu akan minum cawanku dan kamu akan dibaptiskan baptisan yang aku dibaptiskan. Tetapi untuk duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku bukanlah aku untuk memberikannya, melainkan bagi mereka yang telah dipersiapkan oleh Bapakku. Oke? Baik. Siapa yang coba di situ ada berapa? Ada berapa entitas di situ? Jujur. Enggak ada di situ beberapa entitas. Itu Jujur. berbicara gini, itu berbicara ketika Yesus Hamasiah dalam keadaannya seperti kita manusia ya. Tapi Seperti kalau jadi dalam Tritunggal keadaannya lagi sebagai dia. Bapa ya, ketika dia kembali ke surga, itu memang hak dia untuk memberikan siapa yang di kanannya dan siapa yang sebelah kirinya. Karena terbukti Siap. benar. Matius 25, siapa di situ yang berhak, yang punya otoritas menentukan siapa yang sebelah kiri dan siapa yang sebelah kanan? Matius 25. Kan Yesus Hamasiah toh. Sabar. Loh, Di 23-nya tentang hal yang duduk di sebelah kanan ataupun sebelah kiriku, aku tidak berhak katanya. Siapa yang tidak berhak di situ? ya dalam keadaannya sebagai manusia. Ya jadi Tritunggal lagi. Kamu ini apa sih lagi sana? Nah iya dong, kita harus lihat konteksnya. Tidak Tuhan ada Yesus itu Hamasiah dalam berkata seperti itu kemanusiaan dalam lah. keadaan seperti apa? Kan Aduh, harus lihat main konteks. silat. Lihat konteksnya dong. Mana? Jadi di dalam keadaannya sebagai manusia dia tidak dapat berbuat apa-apa. Jangan berbuat apa-apa yang tadi kita ke Matius 20 ayat 23. Oke. Jadi di dalam keadaannya sebagai manusia dia tidak berhak memberikan. Yaitu dalam keadaan sebagai manusia datang untuk apa? Kan- Tidak, ini kan berbicara tentang kerajaan sorga. Ini kan perumpamaan. Betul? Ini berbicara Perumpamaan. tentang kerajaan sorga. Jadi Betul, perumpamaan. Tentang hal yang Jadi duduk kamu di bilang. sebelah kanan. Tentang hal yang duduk di sebelah kanan ataupun sebelah kiriku, aku tidak berhak. Siapa yang tidak berhak nih di sini? Iya, kenosisnya. Ada pula Inkarnanya. lagi kenosis. Ya iya dong, kan itu konteksnya Loh, kan dia bukannya bicara Bapak dalam itu keadaannya seperti kita sendiri. manusia. Loh. Jadi Ya, karena gini, di Matius 25, di situ yang berhak, yang punya otoritas untuk menentukan siapa yang di sebelah kanannya dan sebelah kirinya kan Tuhan Yesus Hamasiah. Coba kamu baca Matius 25. tetapi Yeshua HaMashiach memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintahkan rakyat. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Kok lari ke 25? Ini kok Loh, beda konteks kalau- itu. Iya, karena di sini yang punya otoritas menempatkan siapa di sebelah kirinya dan sebelah kanannya, itu kan Tuhan Yesus Hamasiah. Gini aja deh, saya kasih ke ginjal aja teman-teman. Ini benar-benar ini. Ini benar-benar gini, ya. Saya kasih ke Bacalah ginjal secara aja deh. keseluruhan. Baik, saya Siapa si kasih aja ginjal? ke ginjal. Saya kasih ke ginjalnya aja. Ini terakhir ini baru kamu nanya ya. Izin kamu buka 1 Korintus 15:24. Ini teman-teman. Kita ya. mau Dia bertanya lari takut kemana nih si lagi gembala nih? sidang ini, karena kemarin juga nggak bisa dia jawab pertanyaan kita. Sabar ya. Cedir Nih teman-teman dia mau lari kemana lagi nih ya? Iya, ya jadi Tritunggal ya. Keilahiannya udah selesai dia. Nanti panggil Erben aja naik di sini baptis ulang dia. Panggil terus Oki ya. Oke. 1 Korintus 15:24. Kita lihat di sini dia mau lari kemana lagi? Namun masing-masing sesuai dengan urutannya
Hamasya sebagai buah sulung, kemudian mereka yang milik Hamasya pada waktu kedatangannya, kemudian pada akhirnya tak kala dia telah menyerahkan kerajaan kepada Elohim dan Bapa, manakala dia telah melenyapkan setiap penguasa dan setiap otoritas dan kuasa. Oke, apa yang mau ditanyakan? Kenapa tertawa? Saya takutnya kau lagi ke ilahiyahnya gitu loh. Loh, ini jawabannya. Ini Sabar, jawabannya. sabar. Kau kan lari-lari nih. Loh. Aduh. Sabar Di ya, kita situ buka tidak ya. ada dua entitas. Karena Oke. apa? Di sini jelas ya. Dan melalui dia untuk mendamaikan segala sesuatu kepada dirinya dengan membuat perdamaian melalui darah salibnya, melalui dia baik hal-hal yang ada di atas bumi maupun hal-hal yang ada dalam sorga. Jadi dia sendiri semua yang memperdamaikan segala sesuatu. Ya, mau di dalam Sabar, dirinya tidak. maupun dalam surga, mau di dalam bumi, dia semua. Kenapa? Dia Elohim yang Esa. Oke, saya Iya. tunjukkan Baik lagi. ya. Oke, pelan-pelan. Jangan kau nyosor, pelan-pelan. Menyampaikan firman itu supaya jemaat paham. Jangan kau lari kayak bajai ya. Nggak lari karena semua ada jawabannya. Bukan Oke, berarti di coba situ dibuka ada dua kembali. pribadi yang berbeda. Oke, coba buka kembali. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia ini siapa? Ntar dulu, saya lagi buka ayat yang lain. 1 Timotius Iya 2 ayat 5 tadi. salah, mencela lagi dia. Keilahian 1 Korintus lagi. berapa? 1 Korintus berapa? 1 Korintus 15:24 ini rahasia ya. Ini rahasia teman-teman ya. Ternyata kuasanya itu diserahkan kembali ya. Ini rahasia teman-teman, dicatat ya. Ini jarang. Do we want to make a request?